Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bernostalgia bersama Dai Sejuta Umat, Kiai Haji Zainuddin MZ. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel Ngaji di Teras Online agar semakin banyak yang merasakan manfaatnya. Karunia Allah dan keredoan Allah jangan dipisah. Cari karunia sebanyak-banyaknya, tetapi dalam batas-batas yang diridhoi Allah. Sebab kalau tidak, karunia itu akan makin membuat kita jauh dari Allah. Ilmu karunia itu. Tapi kalau tidak diridhoi Allah, Nabi ingatkan, man izdada ilman wa lam yazdad huda, lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah, dia hanya akan semakin jauh dari Allah. Jauh dari Allah menimbulkan kegersangan dalam jiwa, kepanasan dalam hati, sehingga jauhlah kita dari ketenangan hidup. Karunia yang Allah ridho, dan Islam melarang umatnya untuk berpangku tangan menunggu keajaiban dari langit. Berusaha, berikhtiar, berdoa, lalu bertawakal kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting dari peringatan Maulid ialah membicarakan bagaimana sebenarnya identitas umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Adalah suatu hal yang wajar bahwa seorang pengikut menyesuaikan tingkah laku, gaya hidup dengan orang yang diikutinya. Jangankan di dunia ini, di akhirat nanti, identitas ini akan dimintakan pertanggungjan jawab dan akan ditanyakan kepada kita. Sekurang-kurangnya menjadi pengikut rombongan orang besar merupakan suatu nikmat. Paling tidak kita bisa numpang mujur. Kalau saya berangkat ke Bali ikut rombongan Pak Menteri misalnya, saya bisa bebas timbangan, tas saya tidak usah diperiksa-periksa barangkali. Kenapa? Ini rombongannya Pak Menteri, numpang mujur. Itu sekurang-kurangnya. Tetapi tentu untuk menjadi anggota rombongan Pak Menteri ini kan harus ada tanda, ciri-ciri atau yang disebut identitas. Kalau kita mengaku dan memproklamirkan diri sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai pengikut beliau, apa sih identitasnya, ciri-cirinya? Inilah yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini, bersumber dari surah Al-Fatah ayat 29. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Muhammadur Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, pesuruh Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, orang yang mengikuti ajarannya, para sahabatnya, kita ini para pengikutnya, mempunyai ciri atau identitas. Dalam ayat ini ada 5 ciri yang dijelaskan. Pertama, asyidda'u 'alal kuffar. Pengikut Nabi Muhammad bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Apa artinya tegas di sini? Saudara-saudara,
Tegas di sini artinya bukan main marah-marahan, tidak ngajak berkelahi, bukan juga menantang perang. Tegas di sini artinya mempunyai prinsip, mempunyai garis yang nyata di dalam keyakinan beragama. Garisnya apa? Tidak lain, lakum dinukum waliyadin. Bagi Tuhan agama Tuhan, bagi kami agama kami. Silahkan Tuhan melaksanakan agama Tuhan, kami akan melaksanakan agama kami. Kami menghormati Tuhan, Tuhan pun menghormati kami. Tetapi soal agama tidak usah dicampur adukkan. Identitas semacam ini perlu kita tegakkan kembali. Sebab apa? Sebab di zaman sekarang orang mulai mengaburkan nilai-nilai kebenaran dari agama, yang pada akhirnya menanamkan sikap ngambang terhadap agama. Misalnya kita ini dibuai dengan kalimat yang kelihatannya bagus tapi sebenarnya mengandung racun. Kata orang, jangan fanatik, semua agama kan bagus, semua agama benar, semua agama thayyib. Terus terang saja, saya bukan tidak setuju dengan kalimat itu. Saya beranggapan kalimat itu belum sempurna. Semua agama benar, jangan titik di situ, itu baru sekedar koma. Semua agama benar, koma, bagi penganutnya masing-masing, titik. Semua agama baik, koma, bagi penganutnya masing-masing, titik. Bagi kita yang muslim, yang benar Islam. Dan seorang muslim yang berani membenarkan semua agama, seorang muslim yang berani berkata semua agama benar, sekurang-kurangnya munafik kalau tidak menjadi murtad. Wah Pak, itu namanya fanatik dong. Betul. Yang tidak boleh kan fanatik kepada suku, yang tidak boleh kan fanatik kepada guru, tapi fanatik kepada agama dalam arti berpegang teguh kepada agama merupakan bagian daripada kehidupan beragama. Hanyalah kalau umat Islam ini fanatik dengan agamanya, dia akan konsekuen, baik melaksanakan, mengamalkan maupun mengembangkan agamanya. Saya cinta kepada suku saya, tapi tidak lalu fanatik. Cinta suku boleh, fanatik kepada suku salah. Cinta kepada guru bagus, fanatik kepada guru jelek. Cinta kepada agama bagus, fanatik kepada agama wajib. Hanya dengan fanatik kepada agama orang konsekuen. Yang jelek itu kan kalau sudah fanatisme kesukuan. Contoh, misalnya mentang-mentang orang Sunda, lalu ngomong saya ogah dengerin ceramah. Kenapa? Ustaznya bukan orang Sunda sih. Ini nggak bener, emangnya Nabi Muhammad kelahiran Ciamis? Kan tidak. Toleransi ada tempatnya, tetapi tidak menyangkut masalah-masalah ritual, tidak menyangkut masalah-masalah ibadah. Soal bikin jalan umum, mari bersama saudara-saudara kita yang lain agama membangun puskesmas, mari bersama-sama menjaga keamanan, mari sama-sama. Tapi kalau sudah menyangkut masalah ibadah, kembali kita kepada prinsip lakum dinukum waliyadin. Bagi Tuhan silahkan melaksanakan agama Tuhan, kami pun akan melaksanakan agama kami. Silahkan menyebarkan agama, tetapi jangan kepada orang yang sudah beragama. Ini batas toleransi. Jangan menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Maka dalam sejarah sudah dibuktikan, alhamdulillah, kalau kita mau objektif menilai sejarah, ketoleransian umat Islam itu sudah dibuktikan oleh fakta sejarah. Tetapi tanpa harus mengorbankan nilai-nilai akidah, keyakinan-keyakinan yang harus kita jaga dan kita pertahankan. Taruhlah kita sekarang masih sanggup berkata dan berpendirian semacam itu.
anak kita, keturunan kita, generasi yang akan datang, jikalau ditanamkan rasa ngambang terhadap agama, lambat laun akan makin tipis nilai-nilai religius itu melekat di dalam jiwanya. Dan akibatnya akan rawan kemajuan macam apapun, modernisasi macam apapun, kalau sudah terlepas dari kaitan kehidupan beragama, tidak akan banyak menolong untuk mensejahterakan umat manusia. Asyidda'u 'alal kuffar, bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Ini sikap yang pertama, identitas yang pertama. Yang kedua, ruhama'u bainahum, kasih sayang kepada sesama mereka. Kalau kepada orang kafir tegasnya bukan main, tapi kembali ke dalam, kembali kepada sesama muslim, kasih sayang setengah mati. Saling asah, saling asih, saling asuh, saling mengalah buat kepentingan yang lain. Ini sudah dicontohkan dalam sejarah ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah. Orang Madinah yang menyambut kedatangan orang Makkah itu kan disebut Ansor. Betul apa betul? Lah orang Makkah ini yang hijrah ke Madinah disebut kaum Muhajirin. Apa orang Madinah menyambut kedatangan orang Makkah itu mentang-mentang orang asli Madinah lalu tolak pinggang? Kamu kemari pendatang ya, awas jangan bertingkah. Tidak. Masing-masing malah mencari saudara. Karena apa? Persaudaraan dalam Islam diikat dengan akidah. Artinya ini dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, bahasa apapun yang dia pakai, jikalau akidahnya sama, dia saudara kita. Hadirin, terus terang saja ya. Banyak orang-orang yang tidak senang kalau melihat umat Islam sampai bersatu. Maka segala macam cara mereka lakukan agar kita jangan bersatu. Terang-terangan menghantam Islam, tidak mungkin orang berani. Kenapa? Saya pikir sebodoh-bodohnya umat Islam, dia masih fanatik sama agamanya. Dia masih sanggup bilang, "Mas, gue emang gak sembayang, tapi agama gue lu hina, gue bacok lu." Itu kan positif, fanatisme agama namanya. Maka orang menghantam Islam itu lalu nggak berani terang-terangan. Caranya belajar dari Van der Plas, belajar dari Snokor-Gronye. Mau menghantam Islam, masuk ke tengah-tengah umat Islam. Pakai peci, kalau perlu pakai sorban, pakai sorban. Nggak bisa assalamualaikum, latihan assalamualaikum. Hantam Islam dari dalam. Caranya, kalau perlu dibuatkan merek-merek Islam. Yang mereknya Islam tapi tujuannya bikin kacau dalam Islam. Muncullah yang namanya Islam ingkar sunnah. Muncul yang namanya Islam sejati. Islam. Mereknya Islam, tujuannya bikin kacau dalam Islam. Kalau dia sudah mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham dengan dia, tidak mau bermakmum kepada orang yang sepaham dengan dia. Kalau cara ini tidak kena, mereka putar lagu lama. Apa lagu lama itu? Lagu khilafiyah. Lagu lama itu supaya kita sengketa sesama kita, mempersoalkan hal-hal kecil, waktu terbuang, energi habis untuk mempermasalahkan hal yang tak pernah kunjung selesai. Sering kejadian toh di kampung-kampung, yang satu pakai usolli, yang satu tidak, lalu pisah RT. Yang satu azan sekali Jumatan, yang satu 2 kali, lalu bangun masjid lagi. Yang satu kunut, yang satu tidak, asah golok. Persoalan yang semacam ini sampai kiamat tidak akan kunjung selesai. Oleh karena itu potensi yang besar ini tidak tersalurkan dengan wajar karena kita centang perenang di dalam, tidak pandai menjaga kesatuan dan persatuan sebagai modal dasar untuk berbuat yang lebih baik. Adalah lebih baik kita ini mencari titik-titik persamaan dan bukan memperbesar pola perbedaan. Ruhama'u bainahum, kasih sayang sesama mereka.
Imam Ghazali memberikan contoh kun kal yadain wala takun kal uzunain. Hai umat Islam, hiduplah kamu seperti dua tangan, saling asah, saling asih, saling asuh, saling mengalah buat kepentingan yang lain. Coba lihat dua tangan kita, rukunnya bukan main. Kalau tangan kanan maju ke depan, kata yang kiri, oke, saya mengalah, dia mundur ke belakang. Kiri di depan, kata kanan, sekarang giliran saya ngalah, dia mundur ke belakang. Akhirnya kita jalan lenggang. Enak nggak dilihat orang? Coba kalau nggak ada yang mau ngalah, tangan kanan ke depan, kata yang kiri, gue juga bisa, dia ke depan lagi. Depan kayak robot kita jalan. Lalu mekanisme kerjanya, tangan kanan kerjanya bagus-bagus toh. Salaman tangan kanan, tanda tangan tangan kanan, hitung duit tangan kanan, ambil kue tangan kanan. Kiri nggak pernah protes, tahu posisi. Memang tugas saya bidang pembersihan, ya pembersihan saja dilakoni. Artinya apa ini? Yang satu dengan yang lain saling memperkuat walaupun komposisinya berbeda. Dicontohkan dalam perjalanan kehidupan sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang paling terkenal itu 4 orang. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 4 sahabat ini kalau kita lihat komposisinya, keahliannya lain-lain. Coba, ada Sayyidina Abu Bakar, ini sahabat merangkap mertua. Kalau bahasa sekarang, Abu Bakar ini disebut kiai diplomat. Kiai karena beliau orang alim, diplomat karena pandai bersiasat, ahli politik. Kemampuan berpolitiknya digunakan buat kepentingan agama. Sebab siapapun yang berpolitik untuk kepentingan agama, tentu kita doakan. Tetapi siapapun yang jual agama untuk kepentingan politik, kita juga berdoa. Cuma tentu doanya lain dengan yang berpolitik buat agama tadi. Saudara hadirin yang saya hormati, ada Umar bin Khattab. Ini kalau bahasa sekarang disebut imam jenderal ini. Imam tapi jenderal, jenderal tapi imam. Kenapa imam? Karena dia mampu memimpin jamaah di masjid. Kenapa jenderal? Karena dia sanggup memimpin tentara di medan perang. Kegagahannya, keberaniannya, keperkasaannya digunakan membantu perjuangan Rasul. Ada Utsman bin Affan, santri ekonom. Kenapa santri? Karena dia orang kaya. Kenapa ekonom? Karena dia pengusaha bergerak di bidang bisnis. Keuntungan usahanya untuk membantu perjuangan Rasul. Ada Ali bin Abi Thalib, tokoh muda tapi intelek. Masih muda tapi rela mengorbankan nyawa demi keselamatan Rasul di malam hijrahnya. Alangkah nikmatnya umat Islam ini kalau punya kiai diplomat, imam jenderal, santri ekonom, pemuda intelek yang masing-masing bekerja sama menunjang untuk kepentingan agama. Ruhama ubainahum, kasih sayang di antara sesama mereka. Mobil, kenal mobil nggak? Ya. Mobil itu baru bisa jalan dengan baik kalau seluruh onderdilnya kompak. Kalau yang satu sudah merasa dirinya lebih penting dari yang lain, alamat mobil udah deket mogok. Misalnya yang jadi bensin nyombong, kalau nggak lantaran saya nggak bakalan jalan nih mobil. Bannya denger, sombong. Kata ban, sombong kamu bensin. Apa kamu kira kamu saja yang penting? Saya tersinggung, kata ban, lalu kempes. Kira-kira kalau ban kempes jalan nggak mobil? Begitulah umat ini. Kayak satu bangunan, ada yang jadi jendela, pintu, tiang, genteng dan sebagainya. Tetapi satu sama lain hendaknya saling memperkuat. Kalau tidak, kita ini pernah diramalkan oleh Nabi, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Satu saat akan datang di tengah-tengah kamu di mana keadaanmu waktu itu seperti makanan di meja makan. Coba bayangkan, menurut Rasul, satu saat kondisi umat Islam akan seperti makanan di atas meja.
Yang barat mau makan, yang timur mau santap, yang selatan mau ganyang, yang utara mau injak-injak. Satu saat kondisi umat Islam akan seperti itu. Heran sahabat, ya Rasulullah, kok kita bisa dikepung begitu rupa? Iya. Apa pada waktu itu jumlah kami sedikit ya Rasulullah? Tidak, kata Rasul. Bal antum yauma idzin katsir. Jumlahmu pada waktu itu banyak, besar, kamu mayoritas. Cuma sayang, kata Nabi, walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sail. Tetapi keadaanmu waktu itu seperti busa di lautan. Banyak tapi centang perenang. Banyak tapi tidak punya daya dan kekuatan. Dipermainkan gelombang lautan, dihempaskan ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Mayoritas tapi nasibnya ironi. Lantaran apa ini? Kita tidak pandai menjaga kesatuan dan persatuan. Prinsip ruhama'u bainahum, kasih sayang di antara sesama mereka, belum bisa kita wujudkan. Oleh karena itu, hadirin yang saya hormati, identitas yang kedua ini mari kita tegakkan, menggalang kesatuan dan persatuan untuk kejayaan agama yang kita cintai. Soal posisi silahkan berbeda, soal profesi silahkan berbeda, tetapi hendaknya perbedaan ini tidak menyebabkan persimpangan tujuan. Satu sama lain saling memperkuat. Identitas yang kedua, bahwa kita sudah diikat dengan akidah, tidak oleh ras, warna kulit, suku, bahasa, oleh akidah. Satu kali orang sudah syahadat, dia adalah saudara kita. Sudah lewat masanya di mana kita umat Islam ini dikotak-kotakan, dan sudah datang waktunya di mana kita bersatu, saling menunjang, saling membantu, sehingga dengan demikian terwujudlah satu masyarakat yang diikat dengan nilai-nilai akidah. Ini yang kedua, kasih sayang kepada sesama muslim. Satu badan itu kalau yang satu sakit, yang lain kan akan ikut merasa sakit. Saudara jalan tengah malam, ibu jari tersandung batu, meletak. Begitu ibu jari tersandung batu, kontan, darah keluar, mulut bilang aduh, kepala ikut pusing, nggak pakai diundang. Solidaritas sosial yang terjadi secara reflektif. Tidak ada ibu jari tersandung mulutnya malah ngomel, rasain lo. Masa nyumpain badan sendiri, kan tidak mungkin. Tapi ini yang terjadi, kita lihat. Akibat apa? Tidak terwujudnya solidaritas sosial yang bersifat refleksif tadi. Nah, inilah saudara-saudara identitas yang kedua. Yang ketiga sekarang, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cirinya yang ketiga, tarahum rukka'an sujjada. Engkau lihat mereka ruku dan sujud, mendirikan solat. Ini identitas, ciri. Di akhirat nanti akan diperiksa dengan seadil-adilnya. Siapa? Saya, Pak. Saya siapa? Pengikut Nabi Muhammad. Betul? Betul. Baik. Pengikut Nabi Muhammad itu tandanya ruka'an sujada, ruku dan sujud. Sampean ngaku umat Nabi Muhammad, sujud, pernah sembahyang? Sembahyang juga, Pak. Berapa kali? Gak banyak-banyak, Pak, setahun 2 kali. Kapan itu? Idul Fitri sama Idul Adha. Kata petugas, syarat kurang, minggir. Sebab sering dikatakan sholat itu kan ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang tahunan.
Ada yang sholatnya harian. Yang harian ini juga dua macam. Ada yang belang-belang, ada yang mulus. Kalau yang belang-belang itu kalau zuhur sholat, asar out. Asar kepegang, maghribnya melayang. Maghrib ketangkep, isaknya terbang. Itu lumayan ketimbang yang seminggu sekali cuma Jumat saja. Yang Jumat pun agak lumayan lah daripada yang setahun 2 kali cuma Idul Fitri dan Idul Adha. Tetapi bagaimanapun juga sholat ini memang merupakan keperluan dalam kehidupan kita. Ciri identitas yang memperkaya kepribadian. Pengikut Nabi orangnya ruku dan sujud. Sehingga di zaman sahabat tadi kondisi mereka digambarkan kalau siang seperti kuda perang, tetapi kalau malam seperti pendeta. Maksudnya apa? Di medan perang mereka gagah, tapi kalau sudah ruku dan sujud bukan main khusyuknya. Ruku dan sujud. Dengan kata lain, ciri pengikut Nabi Muhammad orangnya mendirikan sholat. Nah, masalahnya sekarang apa perlunya sholat dalam kehidupan kita? Yang jelas dia untuk menggembirakan Allah kok. Se-ASEAN orang tidak ada yang sholat, Allah tidak akan berhenti jadi Tuhan. Manfaatnya akan kembali kepada kehidupan. Nah, apa perlunya sholat dalam kehidupan kita? Ada beberapa hal yang bisa kita angkat ke permukaan tentang perlunya sholat ini. Jadi sholat itu perlunya kita. Sehingga suatu saat nanti kita tidak lagi berkata saya wajib sholat. Tapi kita akan berkata saya perlu sholat. Apa perlunya sholat dalam kehidupan kita? Pertama, sholat itu membuat orang rendah hati. Tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong. Yang kedua, sholat itu membuat orang tahu diri. Yang ketiga, sholat itu mendatangkan ketenangan jiwa dan ketentraman batin lantaran orang punya sandaran vertikal kepada Allah. Sehingga agama menekankan benar ini bukan cuma untuk kita tapi juga anak kita, keturunan kita. Sehingga Nabi mengajarkan ajari didik anak-anakmu sholat pada umur 7 tahun. Kalau umur 10 tahun mereka sudah berani meninggalkan sholat, pukul. Bukan dengan tujuan menyakiti, tapi mendidik anak supaya disiplin dengan sholatnya. Kayaknya kita yang hidup di zaman serba modern ini, soal anak mau sholat atau tidak, kayaknya orang tua itu, kalau istilah anak sekarang, cuek-cuek aja. Jarang yang mengadakan inspeksi, pengecekan anaknya sudah sholat apa belum. Lalu sholatnya disiplin apa tidak? Jarang yang memberikan sugesti dan rangsangan supaya anaknya mendirikan sholat. Saya jarang mendengar orang tua muslim yang berkata, nak, kalau kau hafal Fatihah dengan artinya bapak beliin sepatu baru. Nak, kalau kau hafal juz amma, bapak beliin sepeda. Sugesti untuk hal-hal yang bersifat agama sangat langka. Tapi kalau sudah hal-hal yang bersifat umum, wah, nah, kalau kamu lulus nanti SD ya, kita piknik ke Tangkuban Perahu, lulus SMP tur ke Bali, lulus SMA piknik ke Singapura. Rangsangan dan dorongan, baguslah itu. Tetapi alangkah akan lebih bagusnya jika untuk hal-hal yang bersifat agama kita pun sanggup memberikan sugesti, rangsangan dan dorongan kepada anak-anak kita. Sehingga sejak kecil mereka sudah terbiasa dengan sholat. Sejak kecil mereka sudah disiplin dengan sholatnya. Sebab kalau tidak, kayu itu kalau mau dibengkokkan pada saat dia masih kecil. Kalau sudah besar baru mau dibengkokin, repot kayu itu. Membentuk orang soleh itu harus dimulai sedini mungkin. Karena itu salah satu fungsi solat Allah jelaskan, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Bahwa solat yang dikerjakan dengan betul mampu mencegah manusia dari perbuatan yang keji dan munkar. Jadi dengan kata lain, orang yang
Dengan kata lain, orang yang disiplin dengan sholat terpeliharalah dirinya dari perbuatan yang keji dan munkar. Hadirin yang saya hormati, suatu kenyataan barangkali yang memang tidak bisa kita pungkiri, bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini makin mengagumkan. Dunia seolah-olah telah dirombak oleh manusia dari sebuah daerah kosong menjadi gedung-gedung pencakar langit yang tinggi. Orang sudah bertandang ke bulan, dan dalam beberapa tahun mendatang boleh jadi akan bertandang pula ke planet-planet lainnya. Kekurangan air minum bisa diatasi dengan penyulingan air laut. Kekurangan areal pertanian bisa diatasi dengan merombak gurun pasir yang gersang dan tandus menjadi sawah ladang yang menghasilkan kebutuhan hidup manusia. Tapi seiring dengan itu menjadi pertanyaan, makin sejahterakah umat manusia? Tercapaikah kebahagiaan? Pada sisi lain kita melihat kemajuan itu melahirkan hal-hal yang tidak kita harapkan. Apa yang kita sebut dengan penyakit dunia modern, yang rupanya makin banyak dokter, makin banyak juga penyakit, makin banyak rumah sakit, makin aneh nama penyakit. Pola yang paling berbahaya ialah jikalau kemajuan itu menyebabkan manusia sampai mendewa-dewakan ilmu dan teknologi. Dan ini yang sering saya istilahkan dengan berhala abad 20. Kalau dulu orang menyembah berhala yang namanya Latta, Uzza, Manat, Hubal, orang zaman sekarang secara tidak langsung banyak yang menjadi penyembah komputer, penyembah sains dan teknologi, mendewa-dewakan otak, lalu lupa bahwa sepanjang yang bisa dilakukan oleh manusia adalah berusaha dan berusaha, sementara ketentuan mutlak datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah perlunya ruku dan sujud, agar manusia tahu benar hakikat dari mana dia datang, di mana dia sekarang, mau apa dia di sini, dan kemana dia akan pulang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengajak, marilah identitas ini kita tegakkan dalam diri kita, menjadi pengikut yang ruku dan sujud di hadapan Allah. Sebab di sana terdapat sumber kekuatan, baik dia kekuatan batin, kekuatan jiwa, kekuatan dalam semangat perjuangan, kekuatan dalam menegakkan yang ma'ruf dan menghancurkan yang munkar. Sandaran kita kepada Allah. Saudara mungkin masih ingat ketika Rasulullah dan Abu Bakar hijrah, mereka berdua tidak langsung ke Madinah tapi berada di Gua Sur 3 malam 2 hari lamanya. Orang kafir Quraisy yang mengejar sampai juga di mulut gua itu. Andai kata mereka menengok saja ke bawah, sudah kelihatan Nabi dan Abu Bakar, tapi mereka tidak menoleh. Nabi dengan mantap berkata kepada Abu Bakar, "La takhaf wa la tahzan ya Abu Bakar, innallaha ma'ana." Abu Bakar, kau tidak usah takut, tidak usah sedih, Allah bersama kita. Ucapan ini mantap kalau diucapkan oleh orang yang ruk'an sujada, benar-benar sujud kepada Allah, mempunyai backing yang tidak kepalang tanggung, yang serba maha. Ya, itu kalau memang saudara perlu cari backing, jangan kolonel tanggung, jangan brigjen tanggung, carilah backing yang serba maha, maha gagah, maha kaya, maha tahu, maha segala-galanya. Berbackinglah kepada Allah saja dengan jalan ruk'an sujada, ruku' dan sujud dalam kehidupan ini. Ini identitas yang ketiga. Yang keempat sekarang, pengikut Nabi itu apa tandanya? Yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana.
mereka selalu mencari karunia dan keridhaan Allah. Karunia dan keridhaan. Jadi tidak hanya mencari sekedar karunia, tetapi juga mencari ridho. Oleh karena itu seorang pengikut Rasul, di dalam dia berdagang misalnya, dibatasi oleh pertanyaan, cara saya ini Allah ridho apa tidak? Dia cari rezeki, dibatasi oleh pertanyaan, Allah ridho apa tidak? Dia menginginkan jabatan yang tinggi, tapi tetap dalam kerangka pertanyaan, kalau cara ini Allah ridho apa tidak? Sehingga tidak lantas menghalalkan cara apapun halal asal tujuan tercapai, itu kan caranya PKI. Asal tujuan tercapai, cara apa saja halal. Seorang muslim pengikut baginda Nabi tidak diajarkan semacam itu. Kenapa perlu mencari keridhaan Allah, karunia yang Allah ridho? Karena apapun yang kita pakai, apapun yang kita makan terutama, jikalau bersumber dari sesuatu yang Allah tidak ridho, katakan yang haram misalnya, akan mempengaruhi gaya dan gerak hidup kita. Contoh, kata Imam Ghazali, kalau engkau terlalu senang memakan makanan yang haram, dia akan mempengaruhi caramu berpikir sehingga kau akan cenderung berpikir yang haram. Mencari karunia yang Allah ridho, dan hidup itu kalau sudah mendapat ridho Allah, sudah satu kenikmatan yang tidak bisa dibeli dengan nilai materi yang bagaimanapun banyaknya. Karena itu biarlah kita orang mukmin ini di dunia hidup kaya asal Allah ridho saja, nggak apa-apa. Biar rumah kita gedung, punya mobil bagus, uang banyak, kalau Allah ridho enak. Daripada sudah melarat tinggal di pinggir kali, rumahnya gubuk, Allah marah lagi. Kapan mau senang orang macam begitu? Jadi biarlah kita ini bahagia di dunia, asal di akhirat masuk surga, nggak apa-apa. Mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cari karunia Allah sebanyak-banyaknya, karena memang bumi dan segala fasilitasnya diperuntukkan bagi manusia, dan karunia Allah itu ada dimanapun kita pergi. Dahulu ketika turun perintah hijrah, sebagian sahabat berpikir-pikir, kalau saya hijrah ke Madinah, di Madinah mau makan apa saya? Ini Mekah kan jelek-jelek, kampung sendiri. Umpama kepepet ngutang-ngutang dikit orang masih percaya lah, kalau ke Madinah ngutang sama siapa? Takut dia kalau hijrah ke Madinah tidak dapat makan. Allah memberikan jaminan, qul li'ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budu. Katakan kepada mereka Muhammad, hai hamba-hambaku yang beriman, bumiku ini luas. Di Mekah kau makan, hijrah ke Madinah juga kau akan makan. Apalagi hijrahmu karena membela agama. Jangan karena membela agama kau takut kelaparan. Artinya apa? Karunia Allah itu ada dimanapun. Kalau kita mau berusaha, tetapi jangan lupa usaha itu harus yang Allah ridho. Kalau sekedar hasil usaha cara apapun boleh, ya dapat. Tetapi tanpa ridho, semuanya tidak akan membawa ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Allah itu kan maha pengasih, tidak pilih kasih katanya. Artinya apa? Semuanya Allah kasih. Orang kalau mau berusaha dapat. Itu logika. Sunnatullah kata kita, hukum alam kata orang. Kalau mau berusaha mesti dapat. Tetapi kasih sayang Allah ini tidak diberikan kepada setiap orang. Kalau pengasihnya berlaku kepada semua orang, mau kafir mau beriman, kalau berusaha dapat. Itu Rahman namanya. Tapi Allah tidak cuma Rahman, Allah juga Rahim, Maha Penyayang. Bedanya apa? Orang yang dikasih itu belum tentu disayang. Tetapi kalau disayang mesti dikasih. Kalau tidak dikasih tentu ada pertimbangan lain untuk kepentingan kita. Misalnya
Anak kita baru kelas 1 SMP datang, Pak beliin motor buat sekolah. Kita lalu menilai anak ini nggak ada motor saja kadang-kadang jarang sampai ke sekolah, apalagi dibeliin motor, bisa dari rumah berangkat ke sekolah nggak sampai. Tidak dibelikan bukan karena tidak sayang, justru karena sayangnya ada pertimbangan lain untuk kepentingan si anak. Tetapi kadang-kadang anak sendiri berpikirnya lain. Bapak katanya sayang, minta dibeliin motor saja tidak dibelikan. Dia menilai orang tuanya tidak sayang, padahal justru sayangnya lalu tidak dibelikan. Begitulah satu contoh kecil dari keridhaan Allah ini. Jika Allah sudah memberikan ridhonya kepada kita, segala yang kita mau diberikannya. Kalau tidak juga diberikan, tentu ada manfaatnya untuk kemaslahatan kita. Allah Maha tahu. Misalnya orang mengeluh, saya akan sembahyang rajin, ngapa rezeki seret bener sih? Apa saya berhenti lagi sholat? Allah lebih tahu maslahatnya. Barangkali potongan kayak kita ini kalau diberikan rezeki banyak sedikit lalu berhenti ke masjid. Rezeki lu segini aja dah, lu jadi rajin ke masjid. Ada manfaatnya buat kepentingan kita mencari karunia yang Allah ridho. Dalam alam yang terbentang luas ini karunia Allah terhampar luas, tinggal kita mencari, dan untuk mencari itu diperlukan keahlian. Keahlian hanya timbul karena pendidikan. Makin ke depan persaingan hidup makin tajam tanpa membekali diri, terutama generasi kita yang akan datang, anak-anak kita. Boleh jadi mereka akan tersudut ke pojok-pojok kehidupan untuk kemudian lebih banyak jadi penonton daripada sekedar pemain. Dan kerugian akan kembali kepada kita. Karena itu cari karunia Allah sebanyak-banyaknya, tapi dengan garis bawah yang Allah ridho. Sekali lagi, carilah karunia Allah sebanyak-banyaknya dalam kehidupan ini, tetapi dengan menggarisbawahi yang Allah ridho. Inilah identitas yang keempat. Yang kelima sekarang, identitas yang terakhir, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Di muka mereka ada tanda bekas sujud. Ini pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bekas sujud, iya. Apa bekas sujud itu? Apa jidatnya hitam kebanyakan sujud? Mungkin. Karena rajin sujud lalu berbekas. Boleh jadi, tapi soal hitam di jidat sih gampang digosok-gosok. Yang terpenting asarus sujud di sini dalam bentuk sikap mental. Apa sikap mental yang saya maksud? Orang yang rajin sujud itu lalu membekas dalam kehidupannya pengaruh sujud. Apa pengaruh sujud? Karena rajin sujud timbul ikhlasnya. Kalau sudah berbuat, yang penting itu Allah. Orang lain mau tahu atau tidak, orang lain mau puji atau tidak, yang penting Allah. Sebab kalau sudah dia usolli fardul maghribi Allahu Akbar, dia tinggalkan dunia dan seluruh isinya. Naik dia menghadap Allah. Selamat tinggal sebentar dunia, nanti saya balik lagi. Yang ada cuma dia dan Allah dalam dialog langsung. Timbul keikhlasan, terjemahannya dalam kehidupan. Berbuat tanpa pamrih, tidak suka menepuk jasa dan menghitung jasa. Sebab biasa orang itu kalau sedang perang tidak sempat ngaku jadi pahlawan, tapi kalau perang sudah selesai nggak kenal bedil ngaku pahlawan. Kalau perang sedang berkecamuk, jarang yang mengaku pahlawan. Kalau sudah perang selesai, masing-masing nepuk dada. Seorang yang ikhlas, seorang yang berbuat tanpa pamrih, dan ini pengaruh sujud dalam kehidupan. Lalu apalagi timbul jujurnya. Kenapa? Kalau dia sholat zuhur 4 rakaat, lalu umpama selesai 3 rakaat dia salam, orang lain tentu tidak tahu dia korupsi 1 rakaat. Tapi kenapa tidak dia lakukan? Ada Allah sih yang tahu. Timbul kejujuran, disiplin murni yang berakar dari hatinya sendiri.
Lalu apa lagi? Kesabaran. Dilatih lewat sholat. Kalau belum selesai 4 rakaat, jangan berhenti sholat isya umpamanya. Dan banyak lagi pengaruh-pengaruh atharus sujud. Ini di dunia. Di akhirat nanti kata Nabi, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Umatku di hari kiamat nanti akan datang menghadap Allah dengan muka berseri-seri dari sebab air wudu. Mukanya bersinar-sinar karena di dunia rajin wudu. Sehingga barangkali di akhirat nggak perlu ngaku-ngaku kita. Ya Rasulullah, saya umatmu. Tidak perlu. Rasulullah lihat sendiri, wah ini mukanya bersinar-sinar. Ta'ali ummati, umatku sini, umatku sini. Kalau di dunia rajin kena air wudu. Ya rajin wudu artinya kan rajin sholat. Masa ada orang wudu aja nggak sholat, kan model. Kalau muka tidak pernah tersentuh wudu, kalau muka tidak pernah sujud, teriak-teriak kita mengaku ya Rasulullah saya umatmu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, nggak ada umat saya yang dekil kayak sampean. Itulah sebabnya pada kesempatan ini saya mengajak mari membiasakan diri berwudu. Tidak cuma untuk sholat. Saudara mau berangkat ke kantor wudu dulu, bagus. Saudara mau pergi berdagang wudu dulu, cakep. Saudara mau pergi kuliah, mau pergi sekolah wudu dulu, bagus. Di samping kebersihan jasmani, juga kebersihan rohani. Tengok saja. Kalau kita membasuh tangan pada saat wudu mulai Allahumma inni as'aluka yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Itu kan yang kita baca. Ya Allah, saya mohon keberkahan di 2 tangan ini, supaya tangan ini kalau dibawa dagang untung, dibawa menanam lalu panen, dibawa berusaha menghasilkan rezeki. Dan saya berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai tangan ini membawa kesialan dan kecelakaan. Berlindung kepada Allah jangan sampai jadi punya tangan sial. Dipakai dagang rugi, dipakai nanam pohonan mati, dipakai mukul orang mati. Tangan sial. Dari itu saja sudah memberikan sugesti untuk rohani kita. Kebersihan jasmani, kebersihan rohani terpelihara karena wudu. Jadi atharus sujud, pengaruh sujud membekas di dalam kehidupan. Sehingga oleh Syekh Muhammad Abduh dijelaskan, walikulli ibadatin minal ibadati sahihah atharun fi taqwimi akhlaqil qaimi biha wa tahzibi nafsihi. Setiap ibadah yang dikerjakan dengan betul pasti mempunyai pengaruh yang nyata dalam meluruskan moral akhlak orang yang melaksanakan ibadah itu sendiri. Jadi sujud kita betul apa tidak? Lihat saja pengaruhnya dalam kehidupan kita. Sholat kita sudah betul apa tidak? Lihat saja pengaruhnya dalam kehidupan kita. Kalau sujud ya sujud, tapi judi jalan juga, nah sujudnya belum betul. Waktunya sholat ya sholat, waktunya mabuk, sholatnya belum betul. Waktunya ruku ya ruku, giliran nyolong, sholatnya belum betul. Sebab sholat yang dikerjakan dengan betul, sujud yang dikerjakan yang punya pengaruh nyata dalam kehidupan, kelihatan bekasnya dari tingkah laku dan gerak kita di dalam menelusuri kegiatan hidup ini. Maaf, dengan sedikit pahit barangkali kita memang harus berkata, masih banyak di antara kita umat Islam ini yang melaksanakan ibadah hanya dengan prinsip asal sekedar gugur kewajiban. Perkara ada pengaruhnya atau tidak dalam diri kita, kita malas untuk mengadakan evaluasi. Akibatnya ibadah yang kita kerjakan tidak mempunyai pengaruh dalam membentuk kepribadian kita. Orang yang mengucapkan syahadat ada pengaruh dalam jiwanya.
Orang yang mendirikan sholat ada pengaruh dalam membentuk kepribadiannya. Orang yang melaksanakan puasa ada pengaruh dalam perkembangan jiwanya. Orang yang mengeluarkan zakat ada pengaruhnya dalam mengelola hartanya. Orang yang melaksanakan ibadah haji ada perubahan dalam kegiatan hidupnya. Dari yang negatif kepada yang positif tentunya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Di muka mereka, di muka pengikut Rasulullah ini ada tanda pengaruh bekas sujud. Karena rajinnya dia melaksanakan sujud di dalam kehidupan ini. Nampak pengaruh yang nyata di dalam kehidupannya, dalam gerak dan tingkah lakunya. Saudara hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah 5 identitas yang harus kita tegakkan jikalau kita mau jadi umat yang konsekuen. Tidak sekedar bangga-banggaan menyandang titel umat Nabi, apalagi konon mengharapkan syafaatnya di akhirat nanti, padahal sebagai pengikut kita tidak menyesuaikan diri dengan yang kita ikuti. Bagaimana mau mengharapkan fasilitas yang namanya syafaat? Bahwa syafaat pertolongan Rasul itu ada, tetapi fungsinya kan ibarat orang punya kain, syafaat itu nambel. Saudara punya kain, sobek-sobek sedikit, ditambel oleh yang namanya syafaat. Sholat kurang sedikit, ditambel oleh syafaat. Sodakoh ada campur riak sedikit, tidak karena Allah sedikit, syafaat. Jadi kalau punya kain sobek ada syafaat. Lah kalau kainnya tidak punya, yang mau ditambel apanya? Sholat tidak, puasa tidak, di akhirat aman dah dapat syafaat. Tentu terlalu berlebihan, terlalu optimis mengharapkan sesuatu yang kita memang tidak punya modal dasar untuk memperolehnya. Baiklah ya, kesimpulan. Pertama, sebagai pengikut kita harus menyesuaikan diri dengan yang kita ikuti. Identitas. Suatu umat hanya akan berwibawa, hanya akan dihitung dan dipandang orang kalau dia tegak dengan identitasnya. Kalau macan sudah kehilangan sifat galaknya, orang tidak takut lagi kepada macan. Dan kalau kambing sudah kehilangan sifat jinaknya, banyak orang takut miara kambing. Kalau umat Islam sudah kehilangan identitasnya, dia akan menjadi umat yang kehilangan wibawa dan tidak pernah ditakuti oleh musuh-musuhnya. Seenaknya saja orang mengacak-acak kehidupan kita sebagai umat kalau tidak punya identitas. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, identitas itu bisa kita ringkaskan. Pertama, tegak dengan keyakinan inna dina indallahil Islam. Menumbuhkan fanatisme agama dalam arti berpegang teguh kepada agama. Menempatkan toleransi pada tempatnya yang wajar. Tidak mencampur adukan semua agama. Tegas di dalam mempertahankan akidah. Kemudian yang ketiga, perlu menegakkan solidaritas sosial yang bersifat reflektif untuk menegakkan wibawa kita sebagai umat, supaya potensi dari umat yang mayoritas ini dimanfaatkan oleh umat itu sendiri. Kalau tidak, kita cuma akan menang jumlah saja, menang bilangan, kuantitas yang tanpa kualitas. Dan kalau ini yang terjadi, nasib kita akan seperti buih di lautan. Banyak, tapi kata orang kampung cuma menang groyokan. Tidak punya daya dan kekuatan, dicampakkan orang ke kiri dan ke kanan, hanyut oleh arus. Bukan menciptakan arus, tapi malah hanyut oleh arus. Bukan menciptakan model, tapi malah mengikuti model. Bukan menciptakan irama tersendiri, malah diatur oleh irama orang lain. Ini yang menyebabkan ironi. Tegaklah
dengan kesatuan dan persatuan, dengan lebih memperbanyak mencari titik-titik persamaan dan bukan memperbesar titik-titik perbedaan. Yang keempat, rukuk dan sujud sebagai sandaran vertikal kepada Allah. Selama kita umat ini masih rajin rukuk dan sujud, selama itu pula nilai optimisme masih ada dalam jiwa dan diri kita. Ya Allah, persilahkan orang memperlakukan kami sesuka hatinya, tapi kami yakin ya Allah, Engkau tidak akan mendiamkan. Satu saat pertolonganmu mesti datang. Itu akan mantap kita ucapkan kalau kita melaksanakan rukuk dan sujud. Tertimpa tangga, jatuhnya sakit, ketimpa tangga lagi, musibah yang beruntun. Rukuk dan sujud sebagai sandaran vertikal. Yang kelima, karunia Allah dan keredoan Allah jangan dipisah. Cari karunia sebanyak-banyaknya, tetapi dalam batas-batas yang diridhoi Allah. Sebab kalau tidak, karunia itu akan makin membuat kita jauh dari Allah. Ilmu karunia itu. Tapi kalau tidak diridhoi Allah, Nabi ingatkan, man izdada ilman wa lam yazdad huda, lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah, dia hanya akan semakin jauh dari Allah. Jauh dari Allah menimbulkan kegersangan dalam jiwa, kepanasan dalam hati, sehingga jauhlah kita dari ketenangan hidup. Karunia yang Allah ridho, dan Islam melarang umatnya untuk berpangku tangan menunggu keajaiban dari langit. Berusaha, berikhtiar, berdoa, lalu bertawakal kepadanya. Yang terakhir, hendaknya ibadah yang kita kerjakan dievaluir, ditinjau kembali apa pengaruhnya dalam kehidupan kita. Sebab setelah selesai melaksanakan suatu ibadah, hendaknya nilai ajaran yang terkandung dalam ibadah itu bisa kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Sehingga gerak kita dalam sholat dengan tingkah laku kita di luar sholat ada kesinambungan. Gerak kita di dalam bulan Ramadan dengan tingkah laku kita di luar Ramadan ada kesinambungan. Namanya ibadah yang kita kerjakan ada pengaruhnya dalam memperbaiki kehidupan kita. Dengan satu prinsip, ibadah itu kita kerjakan adalah kemanfaatannya kembali kepada kehidupan kita. Saudara hadirin yang saya hormati, inilah pembicaraan kita pada pertemuan kita kali ini. Dengan harapan tentunya dalam memperingati Maulid kita tidak hanya sekedar melakukan satu tradisi, tidak hanya sekedar hura-hura, tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Sebab bagaimanapun peringatan semacam ini bukan tujuan. Ini cuma sekedar alat. Kalau peringatannya yang jadi tujuan, selesai memperingati, selesai sudah. Kayak saudara tujuannya mau ke Bogor. Kira-kira kalau sudah sampai Bogor pulang lagi enggak? Pulang. Kenapa? Tujuan sudah tercapai. Tujuannya cuma memperingati Maulid. Sudah selesai. Ya sudah selesai segala-galanya. Yang tidak sholat kembali tidak sholat. Yang teler kembali teler. Pokoknya kan udah Maulid. Itu kalau dijadikan tujuan. Maulid sekali lagi bukan tujuan, cuma sekedar alat. Tujuan kita diantaranya mencari identitas, menyesuaikan diri sebagai seorang pengikut dengan Rasulullah yang kita ikuti itu. Inilah pembicaraan kita kali ini. Mudah-mudahan 5 identitas ini Allah berikan kekuatan untuk bisa kita tegakkan dalam diri kita masing-masing, sehingga kebanggaan sebagai pengikut Nabi dibuktikan dengan amal perbuatan kita. Saya percaya kepada sesuatu yang saya mengerti, sesuatu yang boleh dipelajari sejak TK sampai perguruan tinggi, sejak anak-anak sampai kakek nenek. Saya bukan percaya kepada sesuatu yang saya tidak mengerti tapi yang harus saya percaya. Saya justru percaya kepada sesuatu yang memang saya mengerti. Saudara-saudara, demikianlah
bahwa Tuhan dalam Islam adalah Tuhan yang terbuka, rasional, boleh dipelajari sejak kakek-kakek sampai anak-anak, sejak TK sampai kepada perguruan tinggi. Lalu yang kedua, masih menurut kata dia, saya adalah pengagum Amerika, dia bilang, sebagai penegak hak-hak asasi manusia, sebagai pahlawan demokrasi yang pagi-pagi sudah mencanangkan di dalam dia punya Declaration of Independence bahwa semua manusia dilahirkan sama, all men are created equal. Saya kagum dengan itu, sampai pada satu saat menurut cerita dia, saya berada di New York, saya mau masuk sebuah restoran, saya tertegun ketika saya akan masuk. Di pintu restoran itu tertulis white only, white only, hanya melayani kulit putih. Artinya sing kulit ireng minggir. Saya gelo, saya nelongso, bahasa Inggrisnya. Katanya all men are created equal, semua manusia dilahirkan sama. Lah ini kok tegel-tegele, kok sampai hati bikin tulisan hanya melayani kulit putih. Sampai saya melihat dalam Islam ini betapa si kulit putih dan si kulit hitam duduk saling berdampingan. Masjid menjadi simbol semangat kebersamaan mereka. Siapapun masuk masjid buka sepatu. Di sana mereka menghadap ke arah yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama, mengikuti cara Rasul yang sama, melakukan gerak yang sama, membaca bacaan yang sama, dengan bahasa yang sama. Persaudaraan seperti inilah yang lama saya dambakan. Ini kenapa saya memilih Islam. Saudara-saudara kaum muslimin, saya ingin menggunakan cerita ini sebagai pengantar bahwa salah satu misi Islam memang membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Nabi menyatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah tidak melihat tampangmu, Allah tidak melihat potonganmu, Allah juga tidak melihat hartamu. Yang Allah lihat adalah hati dan amal perbuatanmu. Islam membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, dari suku apapun ia dilahirkan, akidah mengikatnya dalam satu persaudaraan yang mesra, persaudaraan Islam. Nilai manusia dengan demikian bergantung kepada ketakwaannya. Takwa seperti kita tahu adalah bahasa Quran yang sudah menjadi bahasa kita. Sedemikian sering kalimat ini dipakai sampai-sampai ia mengalami pergeseran dari arti yang sebenarnya. Takwa sejauh yang kita baca dari peninggalan para ulama kita mempunyai konotasi imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan seluruh yang diperintah Allah dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Apa perbedaan prinsipnya? Kalau melaksanakan perintah itu sesuai dengan kemampuan, tapi menjauhi larangan itu mutlak. Enak kalau ada ayat jauhilah larangan Allah semampu kamu, enak. Yang semampu kita itu melaksanakan perintah, tapi kalau sudah meninggalkan larangan mutlak, jauhi, tinggalkan. Disitulah nilai ketakwaan seseorang. Ini kan enggak, karena takwa digunakan oleh semua orang, akhirnya artinya bergeser. Semua ngomong takwa. Pejabat kalau dilantik bertakwa, 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 sampai membleh bertakwa. Setelah pelantikan mata takwa ngalor dia ngidul. Harus dikembalikan kepada pengertian asalnya. Takwa itu adalah komitmen seseorang kepada perintah Allah dan komitmen meninggalkan yang dilarangnya sesuai dengan kemampuan. Di situ nilai manusia dalam pandangan Allah. Yang tadi Nabi katakan, Allah nggak lihat potongan kita, Allah nggak lihat harta kita. Yang Allah lihat adalah hati dan amal perbuatan, dan itulah takwa itu. Maha benar Allah dengan firman-Nya yang menyatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu dalam pandangan Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Sering sekali sekarang ini kalimat agama digunakan untuk maksud yang tidak sama dengan maksud agama. Ya contoh kalimat takwa ini. Atau misalnya kita baca iklan, telah berpulang ke rahmatullah dengan tenang.
Kalau dengan tenangnya sih boleh dah, mana ada orang mati kelojotan. Tenang. Tapi ke rahmatullah. Rahmatullah itu kan artinya kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu kan surga. Kalau bajingan mati, nggak ke rahmatullah pulangnya. Kalau mau jujur mestinya telah pulang ke neraka. Kalau mau jujur, kalau mau pakai bahasa netral sopan, telah berpulang. Begitu sajalah. Pulang kemana? Ya sesuai dengan amalan dia. Tapi kita kadang salah kaprah menggunakan kalimat rahmatullah untuk yang tidak baik. Termasuk di dalamnya penggunaan kalimat takwa ini. Padahal disinilah nilai manusia dalam pandangan Allah. Kalau manusia dinilai dari potongannya, bintang film nomor 1 masuk surga. Kalau manusia dinilai dari hartanya, konglomerat nomor 1, kita mau belakangan, buncit banget gitu. Allah maha benar. Yang paling mulia di antara kamu dalam pandangan Allah, yang paling bertakwa kepadanya. Nah, apa sih sifat-sifat orang takwa itu? Ini yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Berangkat dari surah Al-Baqarah ayat 3 sampai dengan ayat 5, kita akan melihat 5 tanda orang-orang takwa itu. Apa dia? Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Kita tahu bahwa yang ada ini kan cuma 2 saja pada hakikatnya. Pertama Allah, dan yang kedua alam. Allah adalah apa yang selain alam. Yang selain alam itu ya Allah namanya. Allah itu bukan alam, dan alam bukannya Allah. Allah disebut Khalik, alam disebut makhluk. Kemudian alam ini kan ada 2 macam. Ada alam nyata, ada alam gaib. Ada alam syahadah, ada alam gaib. Alam nyata kita sebut dengan alam fisika, dan alam gaib kita namakan dengan alam metafisika. Termasuk dalam alam gaib ini kita wajib beriman. Akhirat, alam gaib, kita percaya akhirat itu ada. Alam kubur, alam gaib, kita yakini keberadaannya. Malaikat, alam gaib. Jin, alam gaib. Setan, genderuwo, memedi, kuntilanak, tuyul. Kita percaya kepada iblis, percaya bahwa iblis itu ada. Kita percaya kepada malaikat, percaya bahwa malaikat itu ada. Dan kepercayaan ini sudah nature. Kalau kita lihat dalam dunia animisme, orang dahulu menyembah pohon sebenarnya kan karena dia percaya bahwa pohon punya kekuatan. Kekuatan itu yang disembah untuk mengharap manfaatnya atau terhindar dari bahaya yang bisa ditimbulkannya. Orang menyembah api karena percaya di balik api itu ada kekuatan. Orang menyembah lautan begitu, orang menyembah gunung begitu. Nah, Islam mengarahkan ini kepada hal-hal yang lebih konkret. Percaya kepada alam gaib. Bahwa di balik alam nyata ini ada alam yang tidak nyata. Apakah itu namanya akhirat, alam barzah, malaikat, jin, itu semua termasuk di dalam alam yang gaib. Orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil gaib. Dia percaya kepada yang gaib-gaib itu. Percaya tentang adanya. Bukan percaya kepada iblis lalu ngikutin si iblis, bukan. Kita percaya yang namanya iblis itu ada. Setan itu ada, jin itu ada, malaikat itu ada, alam kubur itu ada. Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, dan Allah sebagai Khalik. Baik alam syahadah, baik alam gaib, penciptanya tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan siang, Allah ciptakan malam, Allah ciptakan yang baik, Allah ciptakan yang tidak baik. Apa perlunya? Ada manfaatnya untuk keseimbangan dalam alam ini. Manusia kan diberikan kebebasan. Bahwa segala sesuatu sudah ditentukan Allah, memang, tapi kan tidak diberitahukan ke kita. Alam naj'al lahu 'ainaini wa lisana wa syafatain. Bukankah kami berikan kamu 2 mata, 2 telinga, lidah? Bukankah kami berikan kamu kemampuan untuk berpikir? Kami berikan tunjukkan 2 jalan, yang baik, yang tidak baik. Kira-kira, manusia, ini jalan kebaikan, akhirnya akan sampai ke surga. Ini jalan kejahatan, akhirnya akan sampai ke neraka. Silakan kamu memilih. Agar kamu tidak salah pilih, kami berikan otak. Kami turunkan Rasul, kami turunkan wahyu, kami turunkan agama. Kalau sudah semikian komplitnya, masih salah pilih juga, emang dasar rezeki bonyok. Dikasih otak, diturunkan nabi dan rasul, diturunkan wahyu, ditunjukkan jalan kebenaran.
Malahan kata Imam Mustafa Al-Maraghi, Allah memberikan petunjuk kepada kita itu bertahap. Pertama diberikan yang namanya hidayatul ilham, insting. Insting ini tingkatan dasar yang sangat diperlukan oleh manusia. Kita bisa lapar, kita bisa sedih, kita bisa gembira, kita bisa nangis, kita bisa ketawa. Nggak ada yang ngajarin. Belum pernah saya melihat ada kursus ketawa, belum pernah. Belum pernah ada akademi pertangisan, nggak ada. Itu insting yang kita bawa sejak lahir. Dan anehnya ketawa tiap orang nggak sama, nangis tiap orang nggak sama. Itu insting. Bayangin kalau gitu itu nggak ada. Kita nggak bisa sedih, nggak bisa gembira, kita nggak bisa ketawa, nggak bisa nangis. Polos hidup ini, kayak boneka. Nggak ada insting. Nah, ini juga diberikan kepada binatang. Binatang kan cuma instingnya insting rendah. Binatang marah bisa marah. Tapi perasaan mulia binatang nggak punya. Kepengen dipuji kan kagak ada binatang. Dia cuma punya perasaan-perasaan rendah. Marah. Pengen tahu kebo kita sodok. Marah dia. Perasaan rendah. Lapar. Binatang punya. Kenyang. Binatang punya. Tapi perasaan tinggi binatang nggak punya. Kepengen hidup lebih baik, nggak ada. Kepengen hidup terhormat, nggak ada. Senang kalau dipuji, nggak ada. Coba dah kebo kita puji habis-habisan, diam aja dia. Waduh, lu bukan main, hebat bener. Ya tetap aja kebo. Atau kita caci maki, nggak bakal dia marah. Ini perasaan tinggi, ingin lebih baik, ingin lebih terhormat, senang kalau dipuji, marah kalau dicaci. Itu perasaan tinggi yang hanya diberikan kepada manusia. Manusia dipuji senang, dicaci marah. Orang kita puji walaupun wah kamu hebat bener, walaupun dia bilang ah kamu bisa aja, tapi kupingnya tetap aja mekar. Senang kalau dipuji. Insting yang rendah diberikan juga kepada binatang, tapi bukan insting yang tinggi. Ini petunjuk pertama. Dengan itu kita punya perasaan dasar untuk mengagumi, untuk sedih, untuk gembira dan sebagainya. Setelah insting kita diberikan panca indera yang kerjanya juga nggak sama. Penciuman dengan pendengaran dengan penglihatan kan nggak sama. Yang enak buat kuping belum tentu enak buat hidung. Orang buang angin kalau ditinjau dari segi bunyi enak buat kuping, tapi hidung kan kelabakan. Kerjanya nggak sama. Panca indera ini penting sebagai kesiapan untuk melayani insting. Persiapan melayani insting. Cukupkah? Tidak. Binatang juga diberikan panca indera. Bahkan kadang-kadang panca indera binatang lebih tajam daripada panca indera manusia. Nah, lalu diberikan yang ketiga. Ini yang membedakan manusia dari binatang. Apa? Hidayah berupa akal, pikiran. Dengan ini, coba kita lihat. Manusia bikin rumah, burung bikin rumah. Tapi bandingkan, rumah burung dari tahun atu, ya gitu-gitu aja. Tapi rumah manusia, Masya Allah, modelnya macam-macam. Ada yang kita dari jauh nggak ngerti nih celengan apa rumah orang ini, bundar begini. Binatang bikin rumah, manusia bikin rumah. Binatang bikin rumah dengan insting, manusia bikin rumah dengan otak. Hasilnya berbeda. Manusia tidak punya sayap, tapi dengan otaknya dia bisa terbang lebih tinggi dari burung. Manusia tidak bernapas dengan insang, tapi dengan otaknya dia bisa nyelam lebih dalam daripada ikan. Ini kelebihan manusia dari binatang, diberikan otak. Belum cukup rupanya otak, karena otak ini penemuannya relatif. Apa yang dianggap hari ini benar, besok udah nggak benar. Apa yang hari ini otaknya bilang baik, besok dia bilang jelek. Apa yang hari ini otaknya bilang katakan jelek, besok dia bilang baik. Yang relatif tidak bisa dijadikan pegangan. Maka Allah lalu memberikan yang keempat. Hidayatuddin namanya, petunjuk berupa agama. Diberikan insting, diberikan panca indera, diberikan otak, lalu diberikan agama. Turun para rasul yang 25 itu yang merupakan mata rantai yang berkaitan, tidak terpisah. Misi samawi, semuanya sama bersumber dari Allah yang satu itu. Setelah agama datang, masih ada yang lebih penting. Apa? Hidayah yang disebut taufik. Persesuaian kehendak antara kita dengan Allah. Kalau taufik tidak datang, kalau taufik tidak dapat, Kan'an saja anak Nabi Nuh kufur. Anak Nabi tidak dapat taufik namanya itu.
Agama turun, bapaknya Nabi. Bapaknya Nabi. Azar, ayahnya Nabi Allah Ibrahim, tidak mendapat taufik. Lalu Abu Jahal, Abu Lahab, pamannya Nabi, tidak mendapat taufik. Lalu istrinya Nabi Lut tidak mendapat taufik. Bayangkan ini, anak Nabi, paman Nabi, bapak Nabi, istri Nabi. Taufik inilah yang hak prerogatif Allah. Insting semua dikasih, panca indera semua dikasih, otak semua dikasih, agama kepada semua diturunkan. Tapi taufik ini hak prerogatif Allah. Lah kita ini bersyukur, ponakan Nabi aja bukan dapat taufik. Tidak sekedar mendengar Islam, mendengar agama, tapi mengikuti agama itu sendiri. Inilah institusi-institusi yang diberikan Allah kepada kita. Jadi kalau sudah begini lengkap, manusia, nih aku kasih, tempuh jalan ini, masih salah juga, dasar sableng. Pantas kalau Allah mengadili, pantas kalau Allah memberikan sanksi. Kenapa? Rasul udah turun, otak dikasih, panca indera dikasih, peringatan dikasih, masih salah juga. Pantas dong kalau diadili. Kecuali kalau Allah nggak nurunin apa-apa. Hidup dah selagu-lagu lu sono. Mau guling, mau gupak, terserah deh. Kalau begitu, lalu ada pengadilan, nggak adil. Ini institusinya lengkap kok. Pantas kalau Allah mengadakan pengadilan di akhirat. Pantas kalau Allah meminta kita pertanggungan jawab. Komplit begini rupa. Nah, termasuk di dalamnya kita percaya kepada yang gaib ini. Bahwa ada yang tidak nyata di balik yang nyata ini. Ada yang kita percaya kebaikannya, ada yang kita percaya sekedar percaya saja. Kayak setan, iblis, kita percaya adanya, tapi kan nggak wajib ngikutin. Termasuk mempelajari ilmu-ilmunya setan, ilmu-ilmunya iblis. Tenung, santet, nujum-nujuman, ramal-ramalan, itu kan ilmu-ilmunya setan, ilmu-ilmunya iblis. Belajar saja pun jangan, belajar saja pun nggak boleh, apalagi sampai mengamalkannya. Karena tatkala kita belajar apalagi mengamalkan, kita sudah bersekutu dengan setan dan iblis. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini yang pertama. Jadi orang yang bertakwa itu sifatnya yang pertama, dia percaya kepada yang gaib. Di balik yang nyata ada yang tidak nyata. Lah, saudara-saudara, jangankan yang alam seperti ini ya, alam kubur, alam akhirat, masih di alam nyata ini saja ada sesuatu yang hanya kita bisa rasakan tapi nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita pegang. Contohnya angin, ada tuh, kita rasain tapi kan nggak bisa kita pegang. Bentuknya bagaimana kita nggak tahu. Wah, merah pak, kenapa? Buktinya dikerok. Itu mah merah kerokan, bukan warna angin merah. Sesuatu yang ada tapi hanya bisa kita rasakan. Pedas, makan cabai pedas. Pedas itu ada, tapi kan abstrak. Mana sih pedasnya? Nggak bisa kita pegang, nggak bisa kita lihat, tapi kita rasain. Oh, itu yang hijau mah cabai mang. Pedasnya mana pedasnya? Sesuatu yang cuma ada rasa, tanpa bentuk, tanpa bisa kita jamah. Ini satu langkah untuk mengantar kita memahami yang gaib. Yang masih dalam alam nyata saja ada sesuatu yang kita cuma merasakan adanya, tapi kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa pegang. Makanya ada orang tanya, Pak, itu kalau orang mati dibacain Fatihah di sono apa pahalanya nyampe tuh? Saya jawab, kalau ente nggak percaya mati dulu dah. Mati dulu, bacain Fatihah, tungguin di sono. Kalau nggak nyampe balik lagi kemari. Long bagaimana hal-hal yang kayak begitu? Wong sholat saja kita nggak tahu sholat kita diterima atau tidak oleh Allah. Kita puasa, kita hanya melaksanakan. Allah mau terima apa tidak kita nggak tahu. Itu yang nyata-nyata, apalagi sudah berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Ini sifat yang pertama, orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, dia percaya kepada yang gaib. Alam kubur itu ada, alam akhirat ada, malaikat ada, jin ada, surga ada, neraka ada, dan lain sebagainya. Satu. Yang kedua, orang yang bertakwa itu wa yuqimunas shalah. Setelah percaya kepada yang gaib, mereka juga mendirikan sholat. Nah, mari kita lihat ayatnya. Selalu yang
berkaitan dengan solat itu kalimatnya yuqimunas solat, mendirikan solat, bukan mengerjakan. Gak ada ayat i'malis solat, if'alis solat, kerjakan solat, gak ada. Selalu aqimis solat, dirikan solat. Kenapa? Kata para ulama, kalimat mendirikan ini mengandung makna istimrar, mengandung arti kontinuitas, ada kelanjutan. Mendirikan solat artinya mengerjakan solat dengan betul. Selesai solat, ajaran solat diterjemahkan dalam kehidupan. Itu artinya mendirikan solat. Nah, kalau dilihat dari sisi ini, banyak di antara kita yang sudah mengerjakan solat tapi belum mendirikan solat. Sebab mendirikan istimrar, ada kesinambungan. Selesai solat, ajaran solat diterjemahkan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Sehingga solatnya punya refleksi, solatnya punya bias dalam membentuk kepribadian dirinya. Ini kadang-kadang rancu, yang sembahyang dia, yang nyolong dia, yang baca Quran dia, yang fitnah orang dia, yang sedekah dia, yang nyolong dia juga. Ansip bingung bagaimana mutusinnya. Kalau mendirikan solat mengandung arti kesinambungan, selesai solat, ajaran solat diterjemahkan dalam kehidupan. Apa? Banyak tentunya. Misalnya solat melahirkan sikap rendah hati, melahirkan keikhlasan, melahirkan sifat jujur, melahirkan sifat disiplin, dan lain sebagainya. Dan itu diterjemahkan dalam kehidupan. Kita lihat, ini anggota badan kita yang paling terhormat kan kepala. Kalau bercanda sama teman, dipegang tangan, kita masih senyum. Dipegang kaki kita masih senyum. Tapi kalau pala dikeplakin, jengkel bukan main. Kenapa? Al-Mukarram itu adanya di sini, otak, di kepala. Tapi kepala yang kita hormati ini, ketika sujud di hadapan Allah, sama rendahnya dengan telapak kaki kita. Allahu Akbar. Yang besar cuma Allah. Manusia, kepala sama rendah dengan telapak kaki. Kesadaran ini membias, selesai sholat, kembali ke masyarakat, sombongnya hilang. Apalagi ikhlas. Sholat itu kan lillahi ta'ala. Orang mau puji apa tidak, enggak soal. Orang mau bilang ini, mau bilang itu, soal lain. Yang penting ini saya kerjakan lillahi ta'ala, karena Allah saja, bukan karena yang lain. Disiplin. Sehari semalam 5 kali kita lapor kepada Sang Maha Komandan. Bagaimana tidak akan tercegah dari perbuatan yang keji dan munkar? Seorang prajurit saja, kalau sehari semalam 5 kali dia lapor kepada komandannya, saya yakin dia tidak akan sempat melaporkan yang tidak baik. Pantas kalau Al-Quran memberikan jaminan, solat mampu mencegah manusia dari perbuatan yang keji dan munkar. Masih ada yang tanya, Pak, katanya sembahyang mencegah orang berbuat jahat. Iya, teman saya kok sembahyang nyolong ayam. Bagus, sembahyang nyolong ayam. Coba nggak sembahyang, nyolong motor. Gedean lagi yang dicolong. Dan sebenarnya itu bukan jawaban, itu cuma logika saja. Yang benar adalah solatnya belum berfungsi. Dia baru mengerjakan solat, belum mendirikan solat. Inilah yang kalau kita jujur mau bicara, inilah problem kita sekarang ini. Mengislamkan orang Islam. Bagaimana dari mengerjakan solat kita menjadi mendirikan solat, agar solat itu membuahkan hasil berupa pembentukan kepribadian di tengah-tengah kehidupan sosial kemasyarakatan. Kalau tidak, ya sekedar terjebak kepada rutinitas. Pergi haji begitu, pulang haji bikin gila. Masuk Ramadan begitu, selesai Ramadan ya tetap begitu. Ibadah tidak memberikan bias dalam pembentukan pribadi. Itulah sebabnya digunakan kalimat yuqimunas sholat, mendirikan sholat, yang mengandung arti berkesinambungan. Selesai sholat, jiwa dan semangat, ajaran dan filsafat sholat diterjemahkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sifat yang ketiga dari orang takwa adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepada mereka. Rizki, menurut definisi yang diberikan para ulama kita, ar-rizku bimakna al-ata hissiyan kana au ma'nawiyan. Rizki adalah pemberian, baik yang abstrak maupun yang konkret. Selama ini kita sering mengartikan rizki hanya dalam bentuk uang, sehingga rizki kita dibatasi oleh pengertian kita sendiri. Padahal tidak cuma uang, ilmu adalah rizki. Jabatan dan kedudukan adalah rizki.
Otoritas dan wibawa juga rizki. Anak, istri, suami juga rizki. Ketika ayat ini mengatakan wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka menginfakkan sebagian dari rizki, yang dimaksud di sini adalah rizki yang konkret dalam bentuk materi, uang, benda dan lain sebagainya. Orang yang bertakwa sadar benar, dari Allah rizki datang, ke jalan Allah rizki dibelanjakan. Semakin kita rajin membelanjakan rezeki di jalan Allah, biasanya akan semakin mengalir rezeki dari Allah. Semakin bakhil kita, kadang-kadang rezeki juga malas deketin kita. Yang keempat, orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Mereka beriman, mereka percaya kepada apa yang diturunkan terhadap Muhammad, yaitu Al-Quran, wa ma unzila min qablika, dan apa yang telah diturunkan sebelum kamu, yaitu Taurat, Zabur dan Injil. Orang yang takwa percaya bahwa Allah dahulu telah menurunkan Taurat kepada Musa, Allah telah menurunkan Zabur kepada Nabi Daud, Allah telah menurunkan Injil kepada Nabi Isa. Percaya sekadar percaya, tidak wajib mengamalkan ajarannya. Kita percaya Taurat itu kitabnya Allah, Injil dahulu yang diturunkan kepada Nabi Isa kitab Allah, Zabur kitab Allah. Percaya sekadar percaya, bukan percaya kemudian mengamalkan, bukan. Karena dengan turunnya Al-Quran, maka seluruh kitab-kitab terdahulu sudah tercakup di dalam Al-Quran. Orang yang bertakwa percaya kepada apa yang diturunkan terhadap Nabi Muhammad. Apa itu? Al-Quranul Karim. Bagaimana kepercayaan kita kepada Al-Quran? Bahwa dia kitab suci yang isi dan redaksinya langsung dari Allah, yang kita membacanya beribadah, mengerti atau tidak mengerti artinya. Akan lebih baik setelah bisa membaca, mengerti, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kalau kita adakan konteks ini di mana-mana, modernisasi, globalisasi, kemajuan sering membawa pergeseran nilai. Dulu, ini zaman dulu ya, waktu listrik belum masuk desa, kita rasakan betul. Kalau masuk kampung berasa banyak orang Islam. Padahal rumah pakai lampu templok, lampu tempel, paling banter, patroma. Tapi kita masuk kampung berasa kok banyak orang Islam. Kenapa? Suara Al-Quran kedengaran dari rumah-rumah. Kenapa? Ada anak-anak muda lagi latihan baca barzanji. Kenapa? Ada patayat, santri-santri wanita lagi baca solawatan. Kenapa? Nenek-nenek lagi ngapalin sifat 20 sembari nyisik. Wujud artinya ada, maka mustahil Allah. Zaman dulu terjadilah modernisasi, listrik masuk desa. Apa yang kita lihat? Rumah pada terang, terus televisi main gede-gedean, lalu radio kaset main kenceng-kencengan. Tergeserlah suara Al-Quran, apalagi solawatan, apalagi barzanjian. Apa tidak boleh? Ya boleh saja. Apa tidak bagus? Ya bagus saja. Tapi kalau harus menggeser, apalagi menggusur nilai-nilai positif, itu yang kita prihatin. Kan Nabi mengingatkan, la tattabi'anna sunnana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in. Kamu akan ikuti tingkah laku orang-orang sebelum kamu. Cuma ikut-ikutannya nggak berasa. Sejengkal, lalu sehasta, lalu semeter, lalu 3 meter. Begitu enak kamu ikut-ikutan budaya orang lain, sampai yang kamu ikuti masuk lubang biawak, kamu akan masuk juga ke dalamnya. Inilah kehidupan kita, inilah kehidupan anak-anak kita. Jujur mereka lebih kenal Valentine Day daripada Muharram. Anak-anak kita, anak-anak muslim, kalau kita menghitung Muharram sampai Zulhijjah nggak hafal. Kalau Januari sampai Desember, anak-anak kita bangun tidur hafal. Muharram sampai Zulhijjah, jangan anaknya, bapaknya keder. Kita hanyut oleh budaya-budaya yang, ya bukan saya katakan bukan tidak baik, tapi kalau harus menggeser, apalagi menggusur yang ada kaitannya dengan nilai agama, ini kan ironi. Ikut-ikutan kita sejengkal, semeter, sampai yang diikutin masuk lubang biawak, udah kadang asik ikut, ya ikut juga nyemplung ke dalamnya. Orang sering katakan mula-mula dari nama dulu nih yang kagak begitu kelihatan pengaruhnya. Mula-mula malu pakai nama yang berbau Quran, malu pakai nama yang berbau Islam. Dari nama nanti dia pindah ke pakaian, dari pakaian dia pindah ke pergaulan. Kalau sudah pindah ke pergaulan, dikhawatirkan
pindah agama pun nggak terasa. Wah, semua agama sama, semua agama bagus. Lalu bagaimana? Bagaimana musimnya aja. Ironi, menyedihkan, memilukan, bahkan memalukan. Yang tidak boleh kan fanatik kepada guru, yang tidak boleh kan fanatik kepada suku. Kalau kepada agama fanatik itu wajib, dalam arti bukan sempit, berpegang teguh kepada agama. Satu sikap yang wajar bahwa penganut suatu agama menganggap cuma agamanya yang benar. Itu sikap setiap penganut agama. Orang Kristen begitu, orang Hindu begitu, orang Buddha begitu. Kenapa kalau orang Islam begitu lalu dianggap ekstrim? Sebagai Muslim saya yakin cuma Islam yang benar. Kristen juga akan bilang begitu. Kristen yang benar, Buddha juga akan bilang begitu. Ini fanatisme dan wajar penganut suatu agama menganggap cuma agamanya yang benar. Yang lain juga bersikap begitu. Tapi kalau Islam saja yang bilang ekstrim katanya. Dunia internasional sendiri kadang-kadang kalau sudah ekstremis, teroris, kok cepat sekali alamatnya ke Islam. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, saya kembali kepada soal kita. Begitu enak kamu ikut-ikutan, yang kamu ikuti masuk ke lubang biawak, kamu akan ikut juga masuk ke dalamnya. Maka hati-hati bergaul, maka hati-hati memilih teman, maka baik teman pergaulan, lebih-lebih teman hidup. Karena orang sering bilang cinta itu love is blind katanya ya. Cinta itu kotok, cinta itu buta, cinta itu lamur, nggak bisa bedain coklat, nggak bisa bedain yang lain-lain. Orang sering kehilangan pertimbangan. Demi cinta akidah terjual, demi cinta akidah tergadai. Tidak ada kemalangan yang paling malang kecuali kalau kita harus berpisah dengan akidah. Sebab itu modal dasar. Nah, orang yang bertakwa dia beriman kepada Al-Quran. Beriman kepada Quran artinya apa? Menjadikan Quran sebagai imam dan dia sebagai makmum. Konsekuensinya makmum harus ikut imam. Selain Quran dia percaya kepada Injil, kepada Zabur, kepada Taurat. Dilihat dari sudut ini, umat Islam itu lebih toleran loh. Orang lain yang megang Injil nggak bakal percaya kepada Quran. Orang lain yang memegang Taurat nggak akan percaya kepada Quran. Tapi orang yang megang Quran, dia percaya kepada Injil, dia percaya kepada Taurat. Dari sudut ini kan kita lebih toleran. Allah dahulu menurunkan Injil kepada Isa. Yang Injil itu yang kita percaya. Yang Allah turunkan kepada Isa. Yang Allah turunkan Taurat kepada Musa. Bukan yang telah terkena intervensi dan investasi manusiawi. Dan percaya pun terbatas percaya kepada adanya, bukan kepada mengamalkannya. Kenapa? Karena ordernya udah lewat. Kita percaya Bung Karno adalah presiden pertama Republik Indonesia. Tapi kan udah lewat. Udah lewat. Kita percaya Bung Karno presiden pertama Republik Indonesia. Tapi kan udah lewat, udah selesai. Begitulah kita mempercayai Taurat, mempercayai Injil, ada, kita percaya, tapi kan udah selesai misinya. Yang berlangsung sampai akhirat nanti adalah Al-Quranul Karim. Orang yang bertakwa meyakini itu. Ini yang keempat. Yang kelima, wabil akhirati hum yuqinun. Mereka yakin, orang bertakwa ini, kepada adanya akhirat. Ah, kalau itu kan gampang, semua orang juga yakin. Loh, bukan sekedar yakin, sekedar percaya. Yalah, percaya kepada Allah, percaya kepada akhirat, pokoknya percaya. Bagaimana? Ya begitu, pokoknya percaya. Bukan itu. Kepercayaan yang memberikan refleksi. Iya ya, akhirat ada. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Saya memang benar kepengen cepat kaya, tapi kalau nipu orang nanti di akhirat bagaimana? Ini loh. Saya memang benar kepengen cepat naik pangkat, tapi kalau mesti jilat atas injak bawah, sikut kiri kanan, teman jadi lawan, lawan jadi teman, di akhirat saya bagaimana? Ini loh percaya akhirat itu. Saya memang benar kepengen cepat kaya, tapi kalau makan renten nanti di akhirat bagaimana? Kepercayaan yang mewarnai gerak kehidupan. Kalau percaya sekedar percaya, yang buta campur budak juga percaya akhirat ada. Tapi kan kepercayaan yang memberikan refleksi, mewarnai gerak hidup kita. Loh, enggak gitu. Orang yang percaya akhirat itu gayanya enggak gitu.
Orang yang percaya akhirat itu sikapnya nggak gitu. Orang yang percaya akhirat jalannya nggak gitu. Orang yang percaya akhirat ngomongnya nggak asal ngomong. Kepercayaan yang memberikan refleksi terhadap gerak hidup. Nah, ini refleksi dari sifat-sifat takwa. Saudara-saudara, kalau itulah sifat-sifat orang takwa, lalu terhadap mereka yang takwa ini, karunia apa yang diberikan Allah? Apa keutamaan mereka? Mari kita kutip beberapa ayat. Pertama, ini janji Allah ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka ia akan diberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Masya Allah. Orang takwa itu kan orang yang dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, everything is running well. Apa yang nggak selesai? Impossible, kata otak. Tidak mungkin, kata rasio. Mana bisa menurut kebiasaan. Tapi orang yang takwa selalu saja ada jalan keluar, selalu diberikan Allah jalan keluar. Ini yang faktor yang irasional, faktor yang non komputer, faktor yang samawi. Allah yang mau ada saja jalan keluar. Coba. Waktu terjadi peristiwa hijrah, Masya Allah, Rasulullah itu sudah dikepung rapat rumahnya, pagar betis. Jangan manusia, tikus saja nggak bisa lewat. Rapat di pagar betis. Kesepakatan sudah jelas, membunuh Muhammad bersama-sama. Apa yang terjadi? Ketika Nabi keluar, buka pintu. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Di depan, belakang, di kiri, kanan mereka kami jadikan dinding. Kami butakan mereka. Mereka nggak lihat Muhammad keluar dari rumahnya. Allah berikan jalan keluar. Padahal Quraisy siaga satu, pita merah, apel siap, mata menteleng. Nabi lewat nggak kelihatan. Persis ikan bandeng. Ikan bandeng kan melotot, colok diam aja. Nggak lihat apa-apa. Ya ja'allahu makhraja. Allah berikan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan. Sesuatu yang menurut kita, aduh udah dah, nyerah dah, nggak bisa dah. Tapi orang yang takwa kepada Allah, Allah janji, Allah lah yang janji ini. Ya ja'allahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Kenapa? Dia dekat dengan Allah. Orang yang kayak begitu yang kita takut itu. Doanya ngebul, kata anak-anak. Permohonannya didengar, ratapannya dipenuhi. Allah berikan dia jalan keluar, ada saja jalan keluarnya. Ini keistimewaan pertama dari orang yang takwa itu. Lah kalau Allah yang ngasih jalan keluar, siapa yang bisa mencegah jalan orang kayak begitu? Di pagar betis lolos, di Goa Sur Quraisy sampai ke Goa Sur mencari Nabi. Kalau mereka nengok aja kelihatan. Apa yang terjadi? Dilalah, dadakan. Burung bertelur di bibir goa, laba-laba bikin sarang di bibir goa. Quraisy mikir kalau Muhammad masuk kemari telur berantakan, rumah laba-laba hancur nih, nggak mungkin dia ke sini, cari ke tempat lain. Rumah laba-laba yang rapuh menggagalkan usaha Quraisy yang gagah perkasa. Ya ja'allahu makhraja. Allah berikan jalan keluar. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rizki dia, orang yang takwa ini, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Rezekinya mengalir. Kenapa? Dia dekat dengan Allah. Allah maha kaya. Kadang-kadang nih orang kerjaannya sujud doang sama ngangkat tangan, rezekinya ada aja. Allah yang kaya. Allah yang maha tahu. Orang yang takwa walaupun gajinya kagak ada, penghasilannya gede. Allah yang memberi. Jangan lupa itu, ada gaji ada penghasilan. Kalau gaji kan ada ukurannya. Kadang-kadang ada orang gajinya kecil, penghasilannya gede. Pokoknya jadi lurah musim gusuran. Itu penghasilan. Kalau gaji bisa diukur, tapi penghasilan gede lah. Kalau semeter komisinya sekian kan gede tuh penghasilan. Ada juga yang memang gaji gede, penghasilan gede. Ini pejabat-pejabat yang banyak sikutannya tuh. Saudara-saudara kaum muslimin, orang yang bertakwa itu yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rizki lewat jalan yang dia nggak sangka-sangka. Ada aja jalannya. Nggak punya duit tapi haji bisa pergi. Nggak punya duit tapi ya hidupnya wajar. Tamu datang balahan. Pernah itu ada tamu di Jawa Timur sana datang ke rumah seorang kiai. Ratusan tamu dikasih makan semua.
Padahal kiai rumahnya gede. Tamu ada yang dalam hatinya nyeletuk. Nih kiai bisa ngasih makan orang satu rombongan banyak begini, duit dari mana ini? Dalam hatinya. Disamperin sama kiai. Kamu jangan buruk sangka, ini rezeki halal. Bukan cuma rezeki, dia bisa ngerti hati orang. Mukasyafah. Allah bukakan apa yang Allah nggak bukakan buat orang lain. Ini karunia. Dan itu hanya mungkin dengan takwa. Itu tadi, komitmen kepada perintah Allah, menjauhi larangannya. Mukasyafah, dibukakan pintu oleh Allah. Dia bisa lihat yang orang nggak lihat. Dia bisa tahu yang orang lain nggak tahu. Udah nggak bisa main-main kalau ketemu orang begini. Ini udah high class ini di sisi Allah. Ini yang kedua, rezekinya ngalir lewat jalan yang nggak sangka-sangka. Yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya gampang. Allah mudahkan urusannya. Masya Allah. Kalau Allah yang sudah mudahkan, siapa sih yang bisa bikin sulit? Allah yang gampangin urusannya. Orang mana yang bisa bikin sulit? Boleh manusia merencana, mempersulit, memblokir segala macam. Tapi kalau Allah gampangin, jalan tuh urusan. Boleh manusia merancang. Tapi kalau Allah mau, apa yang nggak mungkin? Satu kampung orang mau jatuhin kita. Kalau Allah mau angkat, naik. Satu negara orang mau naikin kita. Kalau Allah mau turunin, nyungsep. Tu'izu man tasya wa tuzillu man tasya. Allah muliakan siapa yang dikehendakinya. Allah rendahkan siapa yang dikehendakinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dimudahkan urusan orang yang takwa itu. Jadi kalau ingin urusan kita dimudahkan oleh Allah, konsepnya cuma takwa. Kembali kepada komitmen, laksanakan yang diperintah, jauhi yang dilarang. Itu saja. Apalagi keutamaan orang takwa itu, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'azzim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dihapuskan segala kesalahannya yang sudah lalu. Masya Allah. Dihapuskan kesalahannya. Bahwa manusia punya salah, ya manusiawi. Tapi ada hadis menyatakan, ikuti perbuatan salahmu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus kesalahan kamu. Kalau dulu kita makan harta orang dengan zalim, kita nggak sempat minta maaf tuh orang udah mati. Bagaimana caranya? Perbanyak sedekah. Mudah-mudahan sedekah ini menutupi kesalahan kita yang lalu memakan harta orang dengan cara yang zalim. Ikuti perbuatan salah dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus kesalahan kamu. Nah ini orang yang bertakwa, dihapuskan kesalahannya oleh Allah. Direhabilitir. Dia lakukan pemutihan. Yang melakukan pemutihan Allah. Kalau dosa sudah dihapuskan, Masya Allah. Coba. Ada hadis menyatakan, siapa orang baca Bismillahirrahmanirrahim, maka dia bisa lewat di atas air. Beku itu air. Bismillah saja bisa jalan di air. Ini bismillahnya orang yang bagaimana? Nih. Bismillahnya orang yang bobotnya ringan. Bobotnya ringan, dia bisa jalan di air. Kenapa bobotnya ringan? Dosanya pemutihan. Model kita 16 kali baca bismillah, lewat di empang kelelep aja. Bobot kita kelewat berat oleh lapisan-lapisan dosa. Makin banyak dosa, makin berat bobot. Lalu bagaimana kita mau mendapat kemudahan dari berbagai urusan? Dosa kita berlipat-lipat. Kata Imam Ghazali, hati itu kayak kaca. Bening pada asalnya. Itu kan fitrah. Tiap kali kita berbuat dosa, noda, plek. Tapi orang yang rajin istighfar, orang yang rajin berbuat baik, noda itu dia bersihin tuh, dia lap, rek. Sehingga kaca ini walaupun dia terkena kotoran, tapi bersih lagi. Kenapa? Rajin dilap, rajin istighfar, rajin berbuat baik untuk menutupi kesalahan. Tapi kalau istighfar tidak berbuat baik berat, itu nanti itu kotoran-kotoran di kaca itu berubah jadi tieng. Tahu tieng? Udah susah diilangin kotorannya, berkarat di atas kaca. Kalau dosa sudah berkarat di hati, susah dihapus, berat untuk taubat, berat untuk melakukan kebajikan, itu sudah kerugian besar buat kita semua. Orang yang baik bukan orang yang tidak pernah salah. Orang yang baik adalah orang yang kalau dia berbuat salah dia sadar, dijadikannya pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang.
Manusia dalam Islam tidak dilahirkan dengan dosa, tidak. Manusia bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri-sendiri. Oleh karenanya, apabila kita terjatuh berbuat salah, cepatlah adakan perbaikan. Orang yang bertakwa dihapuskan kesalahannya oleh Allah, dilakukan pemutihan. Ya sama juga televisi lah. Kita dulu-dulu udah lupa bayar, kelamaan numpuk. Akhirnya kan kata petugas, yang bulan ini bayar aja dah, yang bulan ini aja dah, yang lain mah pemutihan. Kenapa? Dia sudah lihat kita punya tanda-tanda baik, pengen membayar dengan sebagaimana mestinya. Padahal ketakwaan kepada Allah. Lalu wa yu'azzim lahu ajra. Orang yang bertakwa itu diperbesar pahala kebaikannya. Masya Allah. Sudah dosa dihapus, dia diampuni, diputihkan, kebaikannya dilipat gandakan pahalanya. Padahal kita semua sama-sama maklum. Inilah kenikmatan Islam. Kalau kita berbuat jahat, dibalas dengan yang setimpal. Kalau kita berbuat baik, dibalas berlipat ganda. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala kebaikan bagi orang yang dikehendakinya. Alangkah pemurahnya Allah. Dosa kebaikan berlipat ganda, dosa kesalahan seimbang dengan kesalahan itu. Karena itu kata para ulama sufi, kalau kamu berbuat jahat, jangan lihat besar kecilnya, tapi lihat kepada siapa kejahatan kamu lakukan. Kalau kamu mendapat kebaikan, jangan lihat besar kecilnya, tapi lihat siapa yang ngasih kebaikan itu. Kecil dosa kita lakukan, tapi kepada Allah. Sedikit karunia yang kita terima, Allah yang ngasih. Logikanya begini. Saya ketemu menteri, dikasih duit 5.000 perak, 5.000 rupiah. Karena yang ngasih menteri, itu duit barangkali saya jadiin jimat. Nggak saya belanja-belanjain. Saya simpan. Kenapa? Buat bangga-banggaan, buat cerita-ceritaan. Saya ketemu menteri masa nih 5.000 perak dikasih. Menteri yang ngasih 5.000 rupiah, saya simpan, saya jadikan kebanggaan. Bagaimana kalau yang ngasih Allah, yang serba maha kaya, maha adil, maha tahu, kita lupakan. Akaltum ni'mata rabbikum walam tashkurulah. Tiap saat kita namakan nikmat Allah, tapi kita lupa bersyukur kepadanya. Padahal Allah janjikan, makin kamu pandai bersyukur, makin aku tambah nikmatku. Tapi kalau kamu tidak pandai bersyukur, awas, azabku itu amat pedih. Jadi azab, nikmat maksud saya, bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dari uraian singkat ini, saya ambil beberapa catatan utama. Pertama, nilai manusia dalam pandangan Allah adalah ketakwaannya. 14 abad yang lalu, sebelum orang teriak-teriak tentang hak asasi, Rasulullah sudah mencanangkan semangat persamaan ketika beliau bersabda, "An-nasu kulluhum li Adam, wa Adam min turab, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa." Seluruh manusia berasal dari Adam. Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada kelebihan Arab dengan yang bukan Arab kecuali takwanya. Di situ nilai manusia dalam pandangan Allah. Takwa bukanlah kulit. Wah, itu kalau sorbannya paling gede berarti paling takwa. Belum tentu. Wah, tasbihnya panjang-panjang. Belum tentu. Oh, jenggotnya nyengser. Belum tentu. Wah, kumisnya tebal. Buat nyaring kopi kali. Itu kulit. Kulit perlu, tapi isi jauh lebih penting. Sehingga Nabi katakan, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, di sini, di sini. 3 kali. Di hati. Bukan di serban, bukan di tasbih, bukan di sajadah, bukan di sarung. Di sini, di situ takwa. Penggeraknya adalah hati. Dan untuk itu Allah menyediakan fasilitas keutamaan. Diberikan jalan keluar dari berbagai kesulitan, diberikan rizki dengan jalan yang tidak disangka-sangka, dihapuskan kesalahannya, dimudahkan usahanya, diperbesar pahala kebajikannya. Karena itu, untuk mengejar posisi di hadapan Allah, tidak lain adalah takwa. Allah tidak bedakan manusia dari keturunannya, warna kulitnya, tapi dari ketakwaannya kepada Allah. Orang yang takwa disebut muttaqin, dan itulah nilai tertinggi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Semoga kita diberikan kekuatan untuk mencapai martabat takwa ini dan mendapat keutamaan-keutamaan seperti yang dijanjikan Allah. Sekian dulu jumpa kita kali ini. Insya Allah lain kesempatan kita jumpa kembali. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga ceramah ini menjadi pengingat dan sumber keberkahan bagi kita semua. Dukung terus dakwah ini dengan subscribe, like, dan share channel ngaji di Teras Online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.